Pemirsa, Polda Aceh membenarkan sosok dalam video yang viral di media sosial di mana seorang warga negara Indonesia bergabung menjadi tentara bayaran Rusia untuk melawan Ukraina merupakan Bribda Muhammad Rio, anggota Brimob Aceh yang disersi. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengatakan Bribka Muhammad Rio berstatus sebagai disersi atau meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Kapolda juga menambahkan sebelumnya Bribka Muhammad Rio telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri hingga di sidang Komisi Kode Etik Polri. Ia diputus sanksi administratif berupa mutasi demosi selama 2 tahun dan penempatan di Yanma Brimob Polda Aceh sebelum akhirnya dilakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap Muhammad Rio. Sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia. Pertama KDRT terhadap keluarga, meninggalkan dinas, terus KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Ya, rekomendasikan untuk BTDH. Baru di BTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Pati bersama camat dan kepala desa di Pati, Jawa Tengah. Dalam juru bicara KPK mengatakan penangkapan Bupati Pati dan 7 orang lainnya itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengisian sejumlah jabatan. 8 orang terduga kasus korupsi terdiri dari Bupati Pati, 2 orang camat, 3 kepala desa, dan 2 orang calon perangkat desa. Kedelapannya kini telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk menentukan status hukum dari ke-8 orang tersebut. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti berupa uang senilai miliaran rupiah. Pagi ini 8 orang yang diamankan sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kepala daerah atau Bupati Pati, kemudian 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa. Jadi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan, khususnya di lingkup pemerintah desa. Jadi ada KUR, ada KASI atau kepala seksi, dan ada juga untuk jabatan sekdes atau sekretaris desa. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Fatimah Albar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Fatimah, bagaimana informasi terbaru dari kasus tindak pidana korupsi yang menjerat sejumlah oknum di wilayah pemerintahan Kabupaten Pati? Iya, Ken, Ana, Tiara, dan juga pemirsa, memang Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan OTT kepada 2 kepala daerah sekaligus, yaitu Bupati Pati Sudewo dan juga Wali Kota Madiun, yaitu Saudara Maidi, di mana memang untuk Wali Kota Madiun sendiri ini tiba di gedung KPK kemarin malam dan sudah melakukan pemeriksaan mendalam, sedangkan untuk Bupati Pati Sudewo sendiri ini baru tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 10.50 tadi pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan hingga saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim penyidik KPK. Dan memang informasinya pada pukul 4 sore tadi seharusnya dilangsungkannya konferensi pers oleh tim KPK untuk menyampaikan informasi lanjutan mengenai pemeriksaan lanjutan kepada kedua kepala daerah tersebut, yaitu Bupati Pati dan juga Wali Kota Madiun. Namun tadi kami juga sempat menghubungi jubir KPK mengapa memang ada keterlambatan ataupun tertundanya konferensi pers tersebut, karena disampaikan juga tadi oleh jubir KPK ternyata hingga saat ini masih dilakukannya proses pengembangan dari kedua kepala daerah tersebut ataupun masih dilakukannya penyidikan
pertemuan lanjutan antara Bupati Pati Sudewo dan juga Wali Kota Madiun Maidi. Jadi hingga saat ini kami masih menunggu untuk konferensi pers dan informasinya pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Konferensi pers akan digelar dan juga akan disampaikan konstruksi lengkap ataupun pada saat penangkapan dan juga apa saja barang-barang yang disita untuk kedua kasus, yaitu Wali Kota Madiun dan juga Bupati Pati. Dan untuk Wali Kota Madiun sendiri juga disampaikan ini sudah dilakukannya penahanan untuk 15 orang, namun untuk 9 orang yang baru dibawa ke gedung KPK Merah Putih. Dan juga untuk kasus Wali Kota Madiun ini dugaannya terkait kasus proyek dan juga dana CSR, dan juga disita sekitar ratusan ataupun disita barang bukti sekitar berupa uang ratusan juta rupiah. Dan untuk kasus Bupati Pati Sudewo sendiri, ini yang diperiksa hari ini ada 8 orang termasuk Bupati Pati Sudewo, kemudian juga ada 3 camat, kemudian ada 3 kepala desa dan 2 calon perangkat desa, dan juga ada sejumlah barang bukti yang disita yaitu sekitar miliaran rupiah. Sementara itu, Ken Anda dan juga Tiara. Fatima Albar melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih Fatima, selamat kembali bertugas. Pemirsa, aksi pelemparan batu ke bus Transjatim saat melintas di Raya Dendels Manyar Gresik viral di media sosial. Aksi brutal itu mengakibatkan kaca bus pecah dan penumpang panik ketakutan. Inilah pemirsa video detik-detik aksi teror pelemparan batu ke arah bus Transjatim yang dilakukan seorang pengendara motor berjaket merah memakai helm berwarna hitam. Aksi pelaku itu pun membuat para penumpang yang ada di dalam bus Transjatim panik ketakutan. Kaca bus mengalami pecah akibat lemparan batu dari pelaku. Usai viral, tim Resmob Polres Gresik langsung memburu pelaku setelah mendapatkan petunjuk dari rekaman kamera CCTV. Polisi akhirnya menangkap pria berinisial SD. Pelaku parubaya ini merupakan oknum pegawai negeri sipil yang berdinas di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Berdasarkan penyidikan, pelaku kesal karena nyaris tertabrak bus Transjatim. Usai kejadian, pelaku pun segera menyiapkan batu dan membawa batu dari rumah untuk berjaga-jaga dan secara spontan melemparkan batu tersebut ke arah bus. Ya, pemirsa, warga Pulau Banda Maluku Tengah, Maluku dihebohkan dengan temuan puluhan butir telur ayam yang diduga palsu. Ya, inilah rekaman video amatir warga setempat yang memperlihatkan puluhan butir telur ayam yang diduga palsu atau mengandung plastik. Dalam video yang beredar terlihat puluhan butir telur nampak berbeda dengan telur ayam yang lainnya. Puluhan butir telur ayam yang diduga palsu tersebut berbentuk menyerupai bola plastik. Ini ditemukan pada saat proses memasak di salah satu rumah warga. Warga pun langsung melaporkan dan menyerahkan barang bukti puluhan butir telur palsu tersebut ke Polsek Pulau Banda. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban kedua serta sejumlah barang pribadi pegawai KKP yang menjadi korban pesawat jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Evakuasi korban kedua dari jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terkendala cuaca. Hujan lebat disertai angin kencang dan kabut tebal menghambat langkah tim SAR dalam upaya menjangkau lokasi korban di lereng Gunung Bulu Saraung. Medan terjal dan licin semakin memperberat proses evakuasi sehingga keselamatan personil menjadi pertimbangan utama. Kendati dihadang cuaca buruk, pemirsa, evakuasi akan dilanjutkan setelah kondisi cuaca dinyatakan benar-benar aman. Selain faktor cuaca, kondisi tebing terjal serta keterbatasan visibilitas di sekitar lokasi juga menjadi alasan penundaan evakuasi. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita bergabung bersama rekan kami Samsul Ma'arif dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat malam Samsul, seperti apa update informasi pencarian korban hari ini? Baik, malam Tiara dan Wirta. Hingga malam hari tentunya proses upaya evakuasi terhadap 2 korban yang sudah ditemukan masih terus dilakukan. Korban pertama, posisi yang berjenis kelamin laki-laki, posisi terakhir setelah dari Kampung Lampeso, sekarang sudah
berada atau menuju ke Kampung Baru, dan nantinya dari Kampung Baru ini ada sekitar 5 kilometer lagi akan mudah eh, untuk dijangkau, dan nantinya setelah dari mendapatkan akses yang mudah dijangkau ini, jenazah korban akan langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan, karena di sana ada posko DPI, posko antemortem. Nantinya di sana akan dilakukan proses identifikasi setelah mencocokan data antemortem dengan data postmortem yang diperoleh oleh tim DPI, sehingga keluarga tentunya bisa mengetahui siapa identitas dari korban pertama yang berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan. Dan untuk korban kedua yang berjenis kelamin perempuan, tadi sempat ada beberapa kali mengalami penundaan evakuasi dari ketinggian tebing setinggi sekitar 350 meter di ketinggian tebing, karena proses upaya evakuasi yang dimulai dari pagi karena cuacanya sudah mendukung, lalu kemudian terpaksa dihentikan lagi karena tiba-tiba terjadi badai. Ini terus berulang sampai 3 kali, dan akhirnya saat ini posisi dari korban yang berjenis kelamin perempuan ini sudah berada di puncak Bulu Saraung, sehingga nantinya dari puncak kemungkinan akan dilanjutkan dengan mengevakuasi melalui jalur darat ke posko Tompobulu di lokasi kami mengabarkan saat ini. Tentunya itu jika kondisi memungkinkan bagi para tim relawan yang tim SAR gabungan yang ada di tempat ini. Dan jika bisa dilihat di belakang saya ini adalah salah satu peta rencana pergerakan tim yang sudah dirapatkan sebelumnya, sudah didiskusikan sebelumnya oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri, beberapa unsur SAR yang terlibat BPBD, yang dimana hari ini ada 8 seru yang dikerahkan, karena memang hari ini fokus dari pergerakan tim SAR adalah evakuasi korban. Jadi seluruh korban tentunya yang saat ini berjumlah 8 orang yang saat ini masih belum diketemukan. Ini itu adalah menjadi fokus utama, bukan lagi pencarian serpihan-serpihan maupun pencarian rute-rute baru, namun fokus kepada pencarian korban yang saat ini belum ditemukan. Dan tadi juga di tempat ini ada keluarga korban yang datang untuk menanyakan bagaimana progres dari upaya pencarian korban pada hari ini. Itu dulu, mungkin Ken, Tiara, dan Wirta informasi dari Posko Tompobulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif mengabarkan dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini masih dalam batas terkendali. Secara year to date, rupiah tercatat melemah sekitar 3%. Angka tersebut dinilai masih dalam koridor aman dan belum memberikan dampak signifikan terhadap fundamental ekonomi nasional. Ya, pemerintah menegaskan akan terus menjaga stabilitas ekonomi serta mengawal kepercayaan pasar dan investor di tengah dinamika global. Kita bertanya ke bank sentral apa yang terjadi ketika kapital masuk ke sini besar, kenapa rupiahnya melemah. Nanti bertanya mereka nih, karena saya nggak bisa intervensi untuk kebijakan lain kan otoritas bank sentral. Kalau kebijakan dari Kemenq sudah assess mungkin dampaknya pelemahan rupiah ini pada ekonomi dan apa ya antisipasinya untuk menjaga fundamental ekonomi, Pak? Kalau untuk melemah kan kalau dilihat dari persentase yang sedikit ya dibanding level sebelumnya, jadi harusnya sistem sudah terbiasa. Jadi kalau dilihat dari ekonomi akan menjadi. Tapi yang penting adalah gini, ketika fondasi ekonomi kita perbaiki dulu, ekonomi nanti di dalam media akan meningkat, orang akan melihat tuh ekonominya bagus, investor akan balik ke sini termasuk investor asing. Anda lihat di pasar akan menaikkan, pasar modal nggak mungkin naik kalau nggak ada investor asing yang masuk sini juga. Jadi harusnya kalau lihat dari industri supply dolar nanti agak kekurangan ya. Cuman Anda mencari ke bank sentral apa yang terjadi saya nggak. Pemirsa, sejumlah informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini.
Perkara dugaan fitnah ijazah Jokowi memasuki babak baru. Pertemuan Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah membuka jalan damai di antara mereka. Ya, usai pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi itu, mereka sepakat menempuh restoratif justice. Penyidik Polda Metro Jaya pun mencabut status tersangka Egy Sujana dan Damai Lubis. Selengkapnya dalam Ulas Utas silaturahmi di Solo, Jalan Damai kasus ijazah. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari lalu menjadi awal babak baru kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Ini untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Egy dan Damai datang didampingi kuasa hukum dan bertemu dengan Jokowi. Usai pertemuan yang dibalut kata silaturahmi itu, Jokowi mengungkapkan sikapnya untuk membuka pintu damai dengan lawan hukumnya dalam perkara yang ditangani Polda Metro Jaya. Dari pertemuan silaturahmi itu, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebelumnya menyandang status tersangka bersama 6 orang lainnya dalam perkara terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi dan pelapor lainnya yaitu Pradi Bersatu. Egy dan Damai masuk klaster pertama bersama Kurnia Triroyadi, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Mereka dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begitu. Dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Kini tak ada lagi bayang-bayang pidana penjara yang menghadang Egy dan Damai. Karena pada 15 Januari lalu, penyidik Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap keduanya. SP3 sebagai langkah lanjut atas restoratif justice yang diajukan para pihak terkait. Pada tanggal 14 Januari, pihak prinsipal dari tersangka maupun pihak korban dan pelapor mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya, sehingga dilakukan gelar perkara pada saat itu atas permohonan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Januari dikeluarkan penetapan untuk keadilan restoratif. Lantas, bagaimana dengan para tersangka lainnya? Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta T. Fauziah. Seperti apa sikap mereka atas restoratif justice yang berujung SP3 itu?
terkait dengan SP3 itu tentu adalah haknya pelapor ya untuk kemudian berdamai dengan terlapor. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi berdamai dengan Bang ES dan kemudian DHL. Itu secara hukum kami hargai gitu. Nah, saya pikir dalam konteks ini berarti penyidik menariknya kepada mekanisme restoratif justice. Nah, restoratif justice ini perlu kita kritisi dalam dua aspek hukum ya, yaitu aspek hukum formil dan aspek hukum material. Di dalam KUHP yang baru ini, restoratif justice itu sudah diatur dengan sangat-sangat ketat dan sangat limitatif. Kami sudah confirm, saya kebetulan komunikasi terakhir dengan Mas Roy, tidak ada pilihan untuk melakukan restoratif justice. Nah, sekarang dengan KUHP yang baru, semua aturan itu kemudian dikodifikasi dalam satu KUHP yang baru yang kita sebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertanyaan kita secara formil dan material adalah, apakah mekanisme restoratif justice ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur KUHP atau belum? Kami tetap memilih sesuatu yang lebih baik. Apalagi itu perdamaian, karena restoratif itu adalah pemulihan keadaan dari semula gaduh menjadi tidak gaduh. Tidak ada penyesalan bagi klaster kedua. Tidak akan mungkin terjadi restoratif. Dan saya yakin mereka nggak mau kok. Mereka nggak mau. Dan saya beberapa diskusi dengan beliau-beliau, ya, bahwa mereka tidak akan mengajukan restoratif. Nggak akan itu. Karena beliau memang mau membuktikan ini di pengadilan, dan kita tetap mensupport Bapak Insinyur Joko Widodo untuk kita fight di pengadilan. Restoratif justice yaitu jalan damai di luar jalur hukum yang mengedepankan keadilan bagi korban dan pelaku atau pelapor dan terlapor. Selama ini memang ada syarat-syarat khusus untuk bisa melakukannya. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru memberikan amanat kuat untuk menjalankan norma keadilan restoratif. Sekarang sudah ada norma yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang baru di KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bahwa bisa saja dalam suatu proses itu dihentikan, ya, bahkan ada produk hukumnya berupa surat perintah penghentian penyidikan jika sudah masuk pada level penyidikan. Nah, ada 10 kalau nggak salah di pasal 24 itu ya, terkait dengan alasan yang dimungkinkan terjadinya SP3. Salah satunya mungkin berkaitan dengan demi hukum. Dalam SP3-nya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang tertera di SP3 adalah demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Jadi keadilan restoratif itu sebenarnya pemaknaannya lebih pada pemulihan hak korban. Nah, harus ada permaafan dan permintaan maaf sebelumnya. Kemudian mungkin ada perjanjian perdamaian dan lain sebagainya. Perkara tudingan ijazah Jokowi yang ditangani Polda Metro Jaya kini masih menjerat 6 tersangka lainnya. Berkas perkara untuk klaster kedua yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia telah melaju. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara ketiganya ke Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari lalu. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan proses hukum terhadap 6 tersangka lain dalam kasus laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih terus berlanjut. Lantas apakah tak ada sinyal damai dalam kasus ijazah Jokowi untuk para tersangka lain yaitu Roy Suryo CS? Kami hadirkan jawaban dan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Polda Metro Jaya ini menyampaikan bahwa proses hukum dari 6 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo CS ini masih berlanjut.
Hal ini disampaikan ketika polisi juga menegaskan bahwa sudah keluar SP3, surat perintah penghentian penyidikan terhadap 2 tersangka atas nama Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Dan hari ini juga pemirsa berlangsung pemeriksaan saksi dari pihak Roy Suryo CS. Akan seperti apa nasib Roy Suryo CS dalam kasus ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Lucumanan, pelapor tentunya, Wakil Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang Lucumanan. Ya, sehat? Sehat. Terima kasih malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Tentunya ada pengacara dari Roy Suryo CS, Bang Azam Khan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azam malam hari ini sudah hadir dan juga bergabung bersama kita. Ada pakar hukum Universitas Indonesia, Ibu Flora Dianti. Selamat malam, Bu Flora. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Bang Azam, kita update dulu lah dari yang terbaru. Hari ini betul sudah ada pemeriksaan saksi untuk pihak Roy Suryo CS. Siapa saja yang hadir? Apa poin yang ingin disampaikan, Bang? Ya, tentu proses namanya ahli itu kan pihak kita ya. Tentu ya menjelaskan tentang bagaimana proses pidana ini berjalan, kan begitu. Apakah fair atau tidak. Tentu ini kan kaitan dengan proses KUHP lama, KUHP baru. Ya. KUHP lama, KUHP baru. Nah, bagaimana ini prosesnya? Sebelum masuk ke situ, saya mencoba untuk membangun bahwa proses ini sebenarnya proses yang dinamikanya biasa saja sih sebenarnya. Artinya tidak ada yang menurut saya itu terlalu istimewa, biasa saja gitu ya. Tentu hanya yang saya sesalkan ya, harusnya Polda ini berlaku fair ya. Artinya equality before the law itu harus benar-benar terwujud di Tidak depan. fairnya di mana sih Bang sampai titik ini? Saya jelasin. Pertama, tidak perlu tahap 1 itu harus dilempar dulu ke Kejaksaan Tinggi, karena Polda pasti ke Kejaksaan Tinggi, kalau Mabes ke Kejaksaan Agung, kan begitu ya. Harusnya dilengkapi aja semua. Lengkap artinya dari pemeriksaan ahli berapa orang gitu ya, terus pemeriksaan saksi adicat itu berapa orang gitu ya. Baru setelah itu selesai dan pemeriksaan juga yang sisanya ini 3 orang, yang 2 itu kabur sudah, kan kira-kira begitu. Nah itu setelah form semuanya selesai, baru ada gelar masih kan. Nah setelah gelar baru dinyatakan mungkin P18 atau mau masuk ke P19, baru silahkan dikirimlah ke Kejaksaan Tinggi. Itu fairnya. Tapi ini kan mendahului, menyalip. Gitu lah ya, menyalip sebelum proses ini semua dituntaskan. Gitu lah ya, harusnya dituntaskan. Nah kaitan dasarnya, tentu kita bicara KUHP 65. KUHP 65 itu memberikan kepada tersangka dan terdakwa untuk ahli, untuk ada cat saksi, bahkan kalau perlu mengajukan apa yang dianggap menguntungkan ya. Salah satunya saya sendiri yang mengantarkan dengan Gufron Sang Haji untuk meminta balance pembanding ijazah itu ke Polda, sudah kita ajukan, tapi belum dijawab. Baik, artinya butuh independen ke BRIN sama ke UI. Tapi tidak jawab itu. Nah nanti dilanjutkan Bang Azam, tapi poinnya kita tangkap bahwa fairness itu yang masih tetap ingin diutamakan dengan kehadiran saksi-saksi yang ada hari ini. Bang Lucumanan, lalu kalau bicara soal dinamika tadi yang disebutkan oleh Bang Azam, katanya dinamikanya biasa saja, termasuk dinamika yang baru-baru ini menarik untuk kita lihat, Bang Lucu, silaturahmi katanya antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis yang katanya mengantarkan Egy datang bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Pak Jokowi di Solo. Bagaimana kemudian Bang Lucu melihat dinamika ini? Kok kemudian ada disusul dengan SP3 yang keluar, Bang? Baik. Pertama-tama saya perlu jelaskan, memang saya salah satu dari pelapor ya. Dalam perkara apa yang melibatkan Egy Sujana dan kawan-kawan, termasuk Roy Suryo, kemudian Rismond dan juga Dr. Tifa. Ya kan? Perlu saya tegaskan, memang apa yang kemarin kita lihat, suatu dinamika yang terjadi, itu kan memang di luar daripada yang seharusnya terjadi gitu, ya kan? Contohnya
Yang seharusnya terjadi seperti Yang apa, seharusnya terjadi adalah mereka semuanya memperkenankan agar berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan agar bisa disidangkan untuk semua berkas perkara para tersangka. Tetapi faktanya ada permohonan RG. Ya, oke, ada permohonan RG. Restoratif Justice. Ya, oke. antara tanggal 13 sampai 15 Desember, ya kan, dari tersangka, dari 2 tersangka yaitu Bang Egy melalui kuasa hukumnya dan satu lagi adalah Damai Hari Lubis atau DAL ya. Sudah diajukan. Ya, bentar, Bang. Kemudian saya waktu tanggal kalau nggak salah saya lupa ya tanggalnya kapan. Kemudian pas di hari Minggu pagi itu saya ditelepon oleh penyidik dari Polda Metro Jaya unit Kamnek, ya kan. Salah satunya bernama Ibda Joko agar Senin saya datang. Oke, karena ada permohonan RG, Bang. Ya kan? Nah, jadi posisi kami selaku pelapor itu dipertanyakan apakah menerima permohonan RG ini atau tidak gitu. Jadi karena hari Senin berikutnya itu adalah saya tinggal di Jakarta Utara, kebetulan banjir. Banjir, hujan deras, banjir. Saya beralangan datang ke Polda, jadi diwakili oleh rekan saya, sekjen saya yaitu Ade Darmawan. Ya, dan sikap yang diambil Nah, dari kemudian pelapor? setelah Ade bertemu dengan penyidik, Adik selaku sekjen ya yang memerintahkan saya juga kan untuk membuat laporan kan. Jadi dia memerintahkan saya udah kita terima RG-nya gitu. Jadi akhirnya besoknya hari berikutnya Selasa saya datang ke Polda Metro Jaya ya saya langsung menandatangani pernyataan menerima permohonan Disampaikan RG tidak tersebut. Bang oleh Bang Ade alasan menerima RJ itu apa? Kalau kami prinsipnya adalah ya ketika ada permohonan yang masuk kemudian kami tidak keberatan ya kan kami kan maunya damai-damai aja ya kan artinya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya permohonan itu kemudian ketum saya sekjen saya sudah bilang udah kita terima saja ya saya langsung terima saja. Artinya ya kita berharap biar dingin aja damai gitu artinya ya kan tapi karena itu sebenarnya kan kalau terjadi perpecahan itu kan internal daripada TPUA. Jadi kami sebenarnya nggak layak untuk masuk ke wilayah itu gitu. Mungkin itu yang menjelaskan Bang Azam kan yang bisa lebih menjelaskan. Tapi nanti Bang Azam sebelum menjelaskan saya ingin tahu juga penjelasan dari Bu Flora untuk melihat bagaimana dinamika hukum sih Bu yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya silaturahmi yang terjadi di Solo kemudian disusul dengan keluarnya SP3. Apakah ini kemudian ada hubungannya dan bagaimana proses pelapor akhirnya bisa menerima RJ itu atau seperti apa Bu Flora ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi dengan adanya KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memang diberi tempat untuk melakukan keadilan restoratif. Nah, jadi dalam hal ini korban itu juga diberi hak untuk memilih ya apakah dia ingin meneruskan atau tidak. Salah satunya yaitu dengan proses keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri memang bisa dilakukan sejak dari awal. Sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan di depan persidangan. Sehingga kemudian walaupun di tahap penyelidikan itu kan sebenarnya belum tentu ya ada unsur pidana gitu ya. Nah, bahkan dalam tahap penyelidikan pun itu sudah bisa dimulai adanya restoratif justice. Dan itu bisa dimintakan oleh semua pihak, oleh pelaku, tersangka, terdakwa, dan juga korban. Nah, memang kemudian harus ada ya pemaafan ya, salah satunya syarat dari RJ adalah ada pemaafan dari korban gitu dan juga ada kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan artinya kan kedua belah pihak sudah setuju ya. Kalau sudah setuju ya akhirnya penyidik ya dan aparat penegak hukum di setiap tahap itu bisa melakukan kewenangannya karena itu memang sudah diberikan ya oleh KUHP baru. Begitu Mbak. Oke, baik. Jadi asalkan ada pemaafan dan kesepakatan dari si pemohon restoratif justice dan juga pihak yang terlibat. Itu intinya ya Bu Flora ya? Oke, baik. Bang Azam mengomentari tadi dinamika yang kemudian terjadi. Betul. Ya, Bang Azam mengomentari apa yang terjadi kemudian keputusan dari pelapor untuk menerima RJ dari 2 tersangka lain yang sebelumnya bersama-sama dengan Roy Suryo CS. Gimana Bang Azam? Gini, kita mengacu pada dasar ya. Dasar pasal 361A. Huruf A, Undang-Undang 1 tahun 2023. Itu kan peralihan ya antara KUHP lama dan KUHP baru. Saya kira Prof juga mengerti soal ini. Jadi di situ disebutkan di titik poin bahwa orang yang bisa
dilanjutkan RJ itu dalam KUHP yang baru pada saat dia menerima tuntutan atau tuntutan dari JPU. Masuklah proses perkara tuntutan, dia baru pakai pasal yang baru. Kalau belum ada penyidikan, saya katakan belum, Egy belum pernah disidik Egy. Satu, kalau DHL sudah, tapi kan belum masuk pada masa yang namanya tuntutan. Oke. Nah, kalau bicara RJ itu, boleh Prof nanti nanggapi, RJ itu kan di bawah 5 tahun. Bisa dilakukan restorasi justice, kan begitu? Boleh. Tapi kalau di atas 5 tahun apa boleh? Nah itu nanti biar Prof menjawab. Tapi poin yang saya katakan, berarti proses perkara ini kan bukan digunakan, ya silakan debatable ya, KUHP atau KUHP baru, tapi karena belum memenuhi syarat untuk masa tuntutan, apalagi Egy sendiri belum disidik, maka kembali pada KUHP lama. Nah KUHP lama atas laporan Lecu, atas laporan Andi dan satunya lagi Samuel, itu ada kaitan pasal 160. 160 itu adalah penghasutan. Nah, sedang penghasutan itu ancaman pidananya 6 tahun. Oke? Berarti harusnya tidak bisa berarti. Kalau itu masih digunakan pasal lama karena belum masuk pada tuntutan kan. Egy sendiri belum disidik. Maka secara otomatis itu gugur. Karena satu hal, penyidik bisa dilaporkan ke Propam, bisa. Harus objektif ya. Ya, silakan apa hasilnya. Bisa diajukan pra peradilan, silakan Prof nanti bisa menjelaskan itu. Nah, ini maksud saya adanya equality before the law, bahwa jangan dipertontonkan equality before the law itu ditenggelamkan, tapi karena faktor pesanan. Ya, karena faktor pokoknya, pokok bahasa Jawa kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ini salah satunya saya pernah mencoba untuk membangun zaman VOC Belanda itu di VD8 Empire. Itu kan ada politik pecah belah. Nah, ada satu hal lagi yang penting saya sampaikan tentang konstruksi ini. Kalau kita terakhir pada saat pertama ya, klaster kedua itu Lecu juga hadir waktu itu, yang 5 orang ya. Ya. Nah itu memang saya melihat konstruksinya, laporan Joko Widodo Presiden ke-7 itu menyatakan bahwa peristiwa, ternyata di situ dilaporkan 5 orang, oke? 5 orang itu salah satunya 3 RRT, Egy Sujana dan Kurnia. Nah konteksnya, kalau memang mau ada RJ, cara membangunnya bukan DHL dong. Kurnia tarik dong. Dari klaster yang sama, begitu Bang klaster yang Azam. sama, Kurnia tarik. Nah persoalannya mau atau tidak si Kurnia itu kan hak setiap baik person. Bang Azam. Ditahan dulu karena nanti giliran Bang Lecu yang mungkin akan menjawab kenapa kemudian 2 nama dari 2 klaster yang berbeda kalau kita bicara konstruksi kasusnya, dan juga Bu Flora nanti mungkin bisa membantu menjelaskan bagaimana kalau dari sisi kedudukan hukumnya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik, pemirsa, itu tadi statement yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang sebetulnya dikejar adalah kepastian hukum dari kasusnya. Bahkan di awal katanya tidak pernah disinggung soal RJ. Ini artinya kan satu hal yang mengejutkankah Bang Lecu ketika RJ ini kemudian hadir dari 2 nama tersangka, dan mungkin juga menjawab pertanyaan dari Bang Azam, harusnya kalau secara konstruksi berasal dari klaster yang sama, tapi kan 2 nama ini berasal dari 2 klaster yang berbeda. Baik, perlu saya jelaskan memang apa yang disampaikan oleh pengacara daripada Pak Jokowi, yaitu Yakub, Bang Yakub itu, bahwa memang Bang Yakub itu sebenarnya nggak ada di peristiwa itu. Peristiwa datang malam ya, kemudian sowan ke Pak Jokowi, tapi perlu saya tegaskan di sini, Pak Jokowi itulah dia memperlihatkan sifat-sifat kenegarawanan dia, ya kan, bahwa ada yang datang dalam rangka silaturahmi aja dia sudah langsung memaafkan. Artinya, ya kan, jadi saya nggak bisa masuk ke wilayah apa yang terjadi di dalam pertemuan mereka, sowannya mereka. Karena 180 derajat perubahan itu yang tahu hanya Pak Jokowi. Antara Pak Jokowi dengan Bang Damai Hari Lubis dan juga satu lagi adalah Bang Egy Sujana gitu. Tapi prinsipnya begini, ya kan, saya melihat ada upaya datang kepada Solo,
kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi langsung mengaminkan untuk memaafkan. Jadi saya minta juga nanti Bang Egy jangan hanya ke Malaysia, ini segera pulang dan bawa Kurnia untuk sowan juga ke Solo. Supaya dimaafkan juga. Itu yang konsen saya. Sebenarnya. Jadi kita tidak lagi masuk ya ke wilayah-wilayah yang nggak perlu menurut saya. Yang perlu saya pastikan bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang sangat baik ya, yang berjiwa besar, yang ketika orang datang sowan dia sudah memaafkan. Ya. Berarti artinya tersangka lain juga punya potensi bisa ada RJ ketika silaturahmi ke Solo dong, Bang Ucu? Iya, kembali lagi ke Pak Jokowi, ya kan? Tapi saya pastikan, Bang, kalau bisa Bang Damai Hari Lubis atau Bang Egy datang bawa tersangka lain juga ke Solo untuk sowan. Biar kita artinya ya bermaafan lebih bagus gitu loh. Lebih damai lebih baik lah prinsipnya. Damai lebih baik, jangan hanya Damai Hari Lubis Bang Azam, tapi Roy Suryo yang lain juga mau bersilaturahmi juga nggak ke Solo? Sampai detik ini tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan kalau dari RRT udah biarkan saja publik yang menilai. Karena ini proses berjalan, boleh nggak apa-apa di pengadilan itu saling membuktikan kebenaran itu. Artinya biar rakyat itu mengetahui, biar rakyat itu tahu gitu loh ya, biar proses ini ada kejelasan, ada juntrungnya, kan begitu kira-kira begitu. Namun yang jelas, saya meragukan kalaupun Bang Egy itu harus datang ke Indonesia dari Malaysia atau dari manapun untuk mengajak Kurnia, saya yakin pasti ditolak. Kenapa sama Bang Kurnia. saya yakin itu? Yang pertama, secara etika, saya bicara secara etika. Kita satu organisasi, di TPUA saya sekjen, Kurnia itu bendahara. Rizal Fadilah, Bang Rizal itu wakil ketua umum, korlapnya adalah Rustam. Pikiran saya, ya namanya pikiran guyon lah ya. Orang namanya datang dari Solo barangkali bawa nasi liwet ya. Bawa gudeg lah ya. Atau pia itu loh ya dimakan. Tapi ternyata apa yang dibawa? Oret-oretan kertas semuanya diberhentikan. Dari TPUA. Tanpa ada konfirmasi. Baik berangkat, baik datang. Berangkatnya juga nggak bilang-bilang. Artinya sembunyi-sembunyi. Ya kan? Dengan berharap tanpa ada yang tahu dua orang ini berangkat, biar menikmati sendiri, ternyata di publik bocor sampai melebar sekarang begini. Apapun alasan itu publik akan menjustifikasi. Dari cara saja berangkat dengan sembunyi-sembunyi itu sudah tidak benar. Artinya kita bicara akhlak ya, sudah tidak benar. Nah, kita yang tidak tahu kita menerima hadiah, bahasa kasarnya itu pemecatan. Ini yang maksud saya itu apa ya? Sangat ironis dan sangat bertentangan dengan apa yang selama ini digembar-gemborkan ayat per ayat dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya kembali lagi ke keputusan Roy Suryo CS, apakah akan bersilaturahmi karena Pak Jokowi masih terus membuka pintu? Katanya Bang, sejauh ini Roy Suryo dan yang lainnya tetap bersikukuh, lanjutkan saja proses hukum yang ada. Bukan soal bersikukuh, karena ini sudah ranah publik, ranah rakyat gitu ya. Maka RRT, Rizal Fadilah, termasuk juga Kurnia dan Rustam sepakat, Rizal Fadilah dan Rustam sepakat. Biarkan saja ini proses berjalan, biarkan sajalah pembuktian ini ada, biarkan saja rakyat yang melihat, tapi secara fair, tanpa ada penenggelaman yang saya tadi bilang, equality before the law itu jangan dihabisi dengan karena tekanan, pesanan, pokoknya. Baik. Ini yang nggak boleh. Dan ingat, CCTV Allah itu tajam. Bang Azam, sampai di situ dulu. Karena kita ingin tahu Bu Flora tadi menjawab pertanyaan, sebetulnya RJ ini bisa diajukan di tahap proses hukum mana, kemudian dalam kasus seperti apa, dan kalau kita lihat kedudukannya di KUHP yang lama dan juga yang baru, ini juga seperti apa Bu Flora? Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti tadi yang
sudah saya sampaikan, proses keadilan restoratif itu di dalam KUHP baru, dia sudah bisa dilakukan sejak awal di tahap penyelidikan, lalu atau kemudian di tahap penyidikan, atau tidak, kalau tidak berhasil di tahap penuntutan, atau kemudian di tahap di depan persidangan. Nah, mekanismenya memang diatur bahwa keadilan restoratif itu hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan denda paling banyak kategori 3 atau penjara paling lama 5 tahun, atau tindak pidana yang pertama kali dilakukan atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, berarti kan ini kan sifatnya alternatif ya, gitu loh. Kalau misalnya ada salah satu yang diatur di situ, maka bisa diajukan RJ. Nah, persoalannya RJ itu harus memang bisa diajukan permohonan dari para pihak, apakah itu korban, apakah itu tersangka, terdakwa atau pelaku, ya, atau mungkin dari korbannya sendiri, atau ditawarkan oleh penyelidik, ya, penyidik, penuntut, ya, atau aparat penegak hukum. Nah, ini permohonan ini kalau misalnya di tahap penyidikan, ya, di tahap penyidikan, memang ini yang juga menjadi pertanyaan ya. Kalau misalnya RJ itu dilakukan di tahap penyidikan, sedang penyelidikan itu sendiri baru di tahap di mana penyelidik mencoba mencari tahu apakah di dalam suatu peristiwa hukum itu ada peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini memang belum bisa ditentukan ya tindak pidananya apa, pasalnya yang mana, sehingga kemudian ancamannya juga pastinya belum bisa ya dipastikan. Nah, itu kan memang ada permasalahan di situ. Maka kemudian saya menilai bahwa interpretasinya adalah ini sifatnya alternatif. Apabila dia melakukan pertama kali dan bukan merupakan pengulangan, maka bisa dilakukan RJ. Nah, tapi RJ sendiri, Mbak, itu di tahap penyelidikan itu tidak berhenti pada saat ada kesepakatan, ya. RJ dianggap sempurna itu apabila para pihaknya sudah melakukan hak dan kewajiban apa yang sudah dituang dalam kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu disampaikan kepada penuntut umum. Penuntut umum itu harus mengawasi, kan pengawas secara horizontal itu apa yang terjadi di tahap penyidikan, kemudian harus dilaporkan kepada penuntut umum. Nah, kemudian diberitahukan dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, itu dalam jangka waktu 3 hari. Maka dalam hal ini, RJ yang mungkin kemarin sudah terjadi, itu harus dilihat dulu kesepakatannya apa, kemudian apakah para pelaku sudah memenuhi kesepakatan yang tertulis, kemudian itu diberitahukan kepada penyidik, diberitahukan kepada penuntut umum, dan harus dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gitu, Mbak. Oke, mungkin sebelum Bang Azam nanti Baru tanya. sempurna itu RJ-nya. Oke, nah kita konfirmasi dulu ke Bang Lucumana tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Flora untuk memastikan kesempurnaan dari pengajuan RJ ini. Gimana Bang Lucu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan ya kan oleh para tersangka melalui permohonan. Memang kan sudah ada permohonan. Ya kan, sudah ada permohonan RJ kepada Polda Metro Jaya, yang kemudian Polda Metro Jaya meneruskan kepada kami para pelapor. Oke, salah satunya meneruskan kepada saya, meminta saya untuk datang, menerima atau tidak. Nah, saya berkesimpulan menerima permohonan RJ tersebut dengan menandatangani surat pernyataan menerima permohonan RJ. Makanya kita memperkenankan yang 2 tersangka itu untuk dihentikan perkaranya. Ya kan? Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 yaitu Habib Burahman, bahwa inilah penerapan RJ yang kemudian disalurkan oleh Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya sih nggak ada yang salah gitu. Oke, jadi penyidikan maupun juga penuntut umum juga semuanya mengerti mengenai proses ini? Sudah mengerti. Ini juga upaya menjalankan KUHP yang baru. Oke, baik. Sampai di sini dulu, nanti Bang Azam juga ada yang ingin disampaikan, tentunya ditanyakan juga ke Bu Flora. Tapi usai jeda ya, Bang Azam, kami kembali hadir untuk Anda. Oke, baik, seru sekali perbincangannya tentunya pemirsa mengenai dinamika yang terjadi dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Azam tadi nampaknya sudah menyimpan sejumlah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bu Flora berkaitan dengan RJ yang diajukan oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis yang sudah
disepakati oleh pihak pelapor, Bang Lecu? Salah satu pelapor. Salah satu pelapor, gitu. Kalau Gimana Bang Azam? Kalau Lecu dan teman-teman kan tinggal di kontak kapan saja siap. Oke. Terus artinya nggak ada Udah masalah. diprediksi dong berarti Bang, apa Iya, gimana? artinya kan sudah ada hitungannya, istilah begitu kan. Ya kan? Kalau yang terjadi Oke. A seperti apa, yang terjadi B seperti apa, sudah. Iya. Oke. Tapi ini perlu Prof Flora ya. Ya. Prof Flora, saya mencoba untuk bukan membangun nih ya. Ada pasal kan 361 itu Undang-Undang 1 tahun 2023. Di situ itu ada penjelasan Prof ya tentang format RJ, restorasi justice. Jadi di situ tuh memang dijelaskan antara peralihan kontekstualnya ya. Kita bicara kontekstualnya. Itu peralihan KUHP baru dan KUHP lama, KUHP baru, KUHP lama. KUHP ya. Nah, di situ disebutkan yang bisa di RJ itu adalah di bawah 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, Prof ya. Ya begitu ya, Prof. Tapi kalau 5 tahun ke atas itu tidak mengenal RJ. Kan begitu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan 361 Undang-Undang 1 2023 itu, persoalannya Egy Sujana belum disidik loh, Prof. Belum disidik sama sekali. Sampai detik ini belum pernah disidik. Kalau DHL pernah disidik, ya kan? Tapi belum sampai pada masa tuntutan. Karena di pasal 361 Undang-Undang 1 tahun 2023 itu memang ada penjelasan. Satu itu. Dan kedua, Prof, ini penting juga. Di pasal 24 Undang-Undang 20 tahun 2025, Prof ya. Memang ada A, B, C, D, E untuk masalah SP3. Oke. Yang kalau nggak keliru, F itu restorasi justice. Tapi setiap pengeluaran restorasi justice itu dan SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik lah ya, dari Polda atau dari manapun, memang ada pertimbangan harusnya kan. Pertimbangan RJ itu karena kenapa, supaya jelas. Baik. Tapi itu semua nggak ada, Prof. Oke, baik. Nah, Baik Bang kira-kira Azam. bagaimana Prof itu menanggapi? Oke, Bang Azam sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh Bu Flora. Tapi kita harus tahan dulu Bapak Ibu, kita ikuti breaking news sejenak dari kantor Presiden yang akan menyampaikan konferensi pers. Ya pemirsa, baru saja tadi kita menyaksikan breaking news TV One berkaitan dengan konferensi pers yang disampaikan langsung dari kantor Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta berkaitan dengan pencabutan izin lahan sawit di Sumatera sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah wilayah di Sumatera. Dan kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam masih dengan tema yang berkaitan dengan dinamika dalam kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Egy Sujana, Damai Hari Lubis ini mengajukan restoratif justice, kemudian disepakati oleh salah satu pelapor, dan tadi juga ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan Bang Azam kan kepada Bu Flora. Mungkin tadi juga sudah dicatat Bu mengenai pasal-pasal yang ditanyakan oleh Bang Azam, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan dalam restoratif justice yang tidak ada, yang seharusnya dituangkan dan jelas. Seperti apa nih Bu Flora? Ya, terima kasih. Jadi untuk pasal 361 itu memang menyatakan bahwa yang berlaku ya untuk tindak pidana yang masih di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan belum masuk ke persidangan, maka dia masih tetap menggunakan KUHP yang lama, jadi KUHP nomor 8 tahun 81. Nah, persoalannya memang di KUHP yang lama itu tidak diatur mengenai RJ atau keadilan restoratif. Tapi dalam prakteknya RJ itu tetap diimplementasikan di dalam prakteknya dengan menggunakan peraturan-peraturan internal institusi aparat penegak hukum. Misalnya di tahap penyidikan itu ada PKPolri, lalu nomor 8 tahun 2021, di tahap penuntutan ada peraturan Jaksa Agung gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini mengacu kalau misalnya di KUHP-nya tidak ada RJ, tapi mereka menggunakan yang namanya peraturan-peraturan internal. Seperti misalnya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Nah, mungkin mereka menerapkannya seperti itu.
Dan persyaratannya itu hampir sama ya dengan ada yang di KUHP sekarang, yaitu misalnya bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, tindak pidana korupsi atau terhadap nyawa, bukan pengulangan, bukan radikalisme ya. Dan itu maka kemudian itu masuk ya di dalam syarat yang dimaksud dalam tindak pidana yang bisa dilakukan keadilan restoratif gitu. Nah, ini memang bermasalahnya adalah gitu kan ya. Kalau misalnya di tahap penyelidikan, tadi saya sudah sampaikan, kalau di tahap penyelidikan itu kan sebenarnya ya, konsepnya adalah ada peristiwa hukum yang kemudian baru diduga ada unsur pidana. Nah, unsur pidananya ini baru mau dicari di tahap penyelidikan. Jadi belum ada. Kalau misalnya belum tahu pidananya apa, ya gitu kan. Ya. Sedangkan kan unsur pidana aja baru mulai diselidiki gitu loh. Maka kemudian dengan adanya KUHP baru justru kemudian itu membuka bahwa oke, nggak apa-apa digunakan gitu di tahap penyidikan, penuntutan, tapi dengan mekanisme ada pengawasan yang sifatnya horizontal, yaitu harus diketahui oleh penyidik. Kalau penyelidik di tahap penyelidikan diketahui oleh penyidik, diketahui kemudian diberitahukan kepada PU dan kemudian dimintakan penetapan pengadilan gitu. Oke, baik Bu Flora. Bang Azam, mungkin sekarang gantian Bang Lecu dulu ya, karena tadi sudah cukup banyak poin yang ditanyakan oleh Bang Azam. Tapi Bang Lecu begini, dua tersangka dari dua klaster yang berbeda, permohonan RJ-nya sudah disepakati oleh salah satu pelapor termasuk Bang Lecu ya. Termasuk saya. Nah, ini kan walaupun tadi Bang Azam menyampaikan Roy Suryo sampai sejauh ini sudah biarkan prosesnya saja berlangsung. Ya. Nah, nanti berikutnya akan seperti apa artinya dari pelapor? Akan tetap juga membuka diri bila ternyata ada perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi berikutnya? Iya, berikutnya artinya begini, ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa saya juga berharap nih kepada Bang Egy pulang dari Malaysia ke Indonesia, ke Jakarta, segera membawa Tri Kurnia untuk sowan juga ke Solo. Artinya kita membuka pintu itu. Pintu damai itu kita buka selebar-lebarnya. Ya, pintu perdamaian, pintu maaf itu kita buka selebar-lebarnya. Ya kan? Tetapi apabila terhadap berkas perkara yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, kita menunggu keputusan kejaksaan seperti apa. Artinya dalam proses 14 hari ini jaksa harus menentukan sikap terhadap berkas perkara itu dinyatakan lengkap atau dikembalikan kepada penyidik, kepolisian untuk diberikan petunjuk berupa apa? Namanya P19, ya kan? Nah, jadi kita menunggu dulu bagaimana sikap jaksa selanjutnya ketika telah menerima berkas perkara. Tetapi untuk yang klaster, yang klaster Bang Egy, yaitu klaster yang satu, di sini kan sudah jelas 2 tersangka sudah dihentikan proses penyidikannya. Artinya status tersangka itu sudah lepas. Ya kan? Jadi kita berharap ya kan, karena Bang Egy ini kan ketua TPUA. Ya kan, yang pernah membawahi anggota-anggotanya. Ya kan, di sini masih ada anggota yang masih menyandang status tersangka. Jadi saya berharap Bang Egy setelah berobat baliklah ke Jakarta, segera bawa teman-teman atau anggota yang lain yang dari TPUA itu juga untuk sowan ke Solo. Oke, baik. Masing-masing pihak punya harapan atas kasus ini, tapi Bang Azam sayang sekali waktunya terbatas. Kita mungkin nanti bisa berdiskusi lagi. Tak perlu dijawab. 1 menit saja. Silakan, kurang dari 1 menit, Bang. Oh, kurang. Oke, jadi Prof tadi yang dijelaskan itu memang kurang lengkap ya. Tapi Prof gini, Prof, bagaimana seseorang yang belum ada penyidikan tapi telah melakukan restorasi justik, itu yang belum dijawab. Dan tidak mungkin itu terjadi orang yang belum disidik, belum naik penyidikan, muncul restorasi justik. Ini kan dipaksakan. Saya kira tadi karena Prof tidak menjawab soal itu, tapi penting saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Oke, sayang sekali tapi waktunya terbatas. Mungkin nanti Prof Flora juga kita bisa jawab di diskusi berikutnya, karena nampaknya dinamika dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih cukup panjang perjalanannya. Tapi terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Lecu, Bang Azam, Prof Flora juga malam hari ini terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dan perbincangan lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pelaku pencuri sepeda motor bersenjata api kepergok saat akan mencuri di sebuah rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Beginilah kemudian rekaman kamera CCTV pencurian sepeda motor yang disertai dengan aksi pengancaman dengan senjata api. Pelaku sempat melakukan penembakan, pemirsa, ini sebanyak 2 kali untuk menghindari warga yang memergoki aksinya. Pelaku berhasil melarikan diri, pemirsa, namun motor milik warga gagal dibawa kabur oleh pelaku. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pemirsa, banjir yang sebelumnya merendam 13 kecamatan kini berangsur surut. Sementara banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah hingga kini masih belum surut dan warga pun terpaksa harus mengungsikan hewan ternak mereka. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas melakukan mitigasi penanganan tanggul jebol yang menenggelamkan ratusan rumah di lokasi tersebut. Penanganan awal dilakukan dengan menyiapkan bronjong dan geobag. Sedikitnya ada 3 tangkul yang mengalami kritis akibat aliran Sungai Citarum dinilai mengalami masalah kompleks sehingga penanganannya perlu dilakukan secara matang. Meski demikian, BBWS berjanji akan menangani masalah tanggul Sungai Citarum secara serius. Banjir yang menggenangi Kabupaten Karawang, Jawa Barat sempat meluas hingga 13 kecamatan. Meskipun sebagian wilayah mulai surut, namun banjir masih merendam 6 kecamatan dan 17 desa. Ketinggian air pun mencapai 2 meter lebih. Sebagian warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian, sementara warga lainnya mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terkena banjir. Sementara BPBD Karawang masih terus melakukan pemantauan dan penanganan di wilayah terdampak, mengingat potensi hujan masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Memasuki hari ke-10, banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih belum surut. Di Desa Bumi Rejo, Kecamatan Juwana yang menjadi salah satu desa terparah terdampak banjir, ketinggian mencapai hingga 1,5 meter. Kondisi ini membuat sebagian warga mengungsikan hewan ternak karena khawatir air akan kembali naik dan mengancam keselamatan hewan ternak sapi miliknya. Dari data BPBD Pati, sebanyak 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan masih terendam banjir dengan ketinggian antara 60 cm hingga 1 meter. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi korban bencana di wilayah Sumatera yang harus bertahan di pengungsian saat bulan suci Ramadan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan percepatan terhadap pembangunan hunian bagi para korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah mengungkapkan alasan pemerintah yang tidak ingin melihat para korban bencana masih tinggal di tenda pengungsian saat Ramadan tiba. Salah satunya karena bulan Ramadan merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk beribadah secara maksimal. Selain hunian, pemerintah juga memperhatikan sarana pendukung ibadah. Dodi menyebut pembangunan fasilitas air bersih menjadi prioritas, terutama untuk kebutuhan wudhu di masjid dan musola. Lalu bagaimana percepatan penyelesaian pembangunan rumah hunian bagi warga terdampak bencana?
Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang telah hadir bersama kami secara langsung maupun juga virtual. Yang pertama sudah ada Bapak Suprayoga Hadi yang merupakan Dewan Pembina IABI, yakni Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Kemudian juga telah bergabung bersama kami melalui virtual Brigjen Pol Purnawirawan Ari Laksmana Wijaya yang merupakan Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB. Selamat malam Pak Ari. Sudah tersambung? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, kalau kita berbicara mengenai hunian yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk korban bencana di Sumatera, sejauh ini progresnya sudah seperti apa? Kalau kita berbicara hunian sementara, tentunya progresnya ini tergantung dengan wilayah masing-masing. Ya, kita tahu bahwa masing-masing wilayah, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, kita tentunya tadi yang sudah disampaikan dari awal bagaimana hunian sementara atau istilahnya huntara tersebut bisa segera disiapkan untuk warga yang menjadi korban dari banjir dan longsor yang terjadi sebelumnya. Dan tentunya kita harapkan percepatan itu dalam rangka menghadapi, tadi disampaikan menghadapi bulan puasa, sehingga diharapkan pada saat bulan puasa itu mereka sudah bisa menempati tempat yang layak, gitu ya, tempat yang layak, termasuk bagaimana sebenarnya sebagian dari mereka itu Mbak, mereka mengungsi di tempat-tempat yang fasilitas umum, ada yang di musola, kemudian ada gedung sekolah dan sebagainya. Ya. Diharapkan kalau mereka nanti bisa tinggal di hunian sementara, itu tempat-tempat umum tadi juga bisa berfungsi kembali normal seperti semula. Demikian Mbak. Baik, informasinya Bapak saat ini berada di Agam, Sumatera Barat begitu ya. Kalau di Agam sendiri hunian yang sudah dibangun Pak, mungkin boleh diinfokan kondisinya seperti apa dan juga progresnya, Pak Ari? Baik, kalau kita hitung jumlah masyarakat yang terdampak, yang rumahnya rusak berat dan juga hanyut, ya karena bencana kemarin itu berjumlah 2.139 kepala keluarga. Jumlah ini cukup besar. Namun dari sebagian ini tidak semua mereka ada di tempat-tempat penampungan pengungsian. Ya. Sebagian dari mereka itu tinggal di rumah sanak famili. Nah, sedangkan yang kita rencanakan untuk dibangunkan hunian sementara atau huntara itu berjumlah 437 unit atau hunian, berarti untuk 437 kepala keluarga yang tersebar di 5 kabupaten. Saat ini sudah selesai sebanyak 127 dari 437. Nah, kita mengejar target, insya Allah paling tidak akhir Januari atau menjelang puasa yang diperkirakan adalah tanggal 17 Februari 2026, mereka semua sudah masuk ke hunian sementara sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang. Itu baik. Jumlah yang ada di Agam. Baik, saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, kalau kita lihat target di bulan Ramadan ini artinya kurang dari 1 bulan, begitu ya. Dengan adanya data-data dan juga progres yang Anda melihat seberapa realistis ini untuk bisa tercapai? Melihat dari progres yang sekarang ada di lapangan dan pendataan juga sangat baik sekarang. Contohnya berapa yang akan pindah ke huntara, berapa yang kemudian akan tinggal di sanak famili, seperti tadi yang disampaikan Pak Ari, itu semua sudah terdata, jadi sudah by name by address. Dan itu kelihatan sekali bahwa kita memang fokus pada upaya kita untuk mempercepat, paling nggak dalam 1 bulan ini benar-benar bisa tuntas lah ya pembangunan huntaranya. Dan lokasinya memang tidak terlalu sulit karena diupayakan yang dekat lah dengan lokasi bencananya dalam hal ini, karena toh masih sementara. Tapi kalau dilihat dari progres yang terjadi, belum lagi ditambah dengan tidak hanya BNPB loh sekarang, karena ada dari Danantara dan sebagainya. Jadi kelihatannya dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan huntara ini, kita kelihatannya optimis ini bisa diselesaikan sebelum masuk Ramadan dalam hal ini. Sehingga tadi disampaikan Pak Ari, kita harapkan pada masuk Ramadan sudah selesai semua untuk menempati huntaranya untuk itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya, tapi sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu konferensi pers langsung dari Gedung KPK Jakarta, pemirsa, berkaitan dengan pemeriksaan Bupati Pati Jawa Tengah berikut ini. Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal, Saudara YY, Kades Tambak Sari, Kecamatan Pati Kota, kemudian Saudara PRA selaku Kades
Sumampir, Kecamatan Pati Kota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya, Saudara YON, selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan Saudara Zion, selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini. Ya baik, saya kembali ke Pak Yoga ya, setelah tadi sempat ada informasi dari gedung KPK begitu, berkaitan dengan percepatan fokus pemerintah agar masyarakat terdampak bencana ini bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun juga Ramadan tidak lagi di pengungsian tetapi juga di hunian sementara begitu. Sebenarnya percepatan ini apakah ada resiko tersendiri Anda melihatnya? Percepatan ini mau nggak mau memang harus dilakukan. Tidak hanya dalam konteks humanitarian ya, dalam konteks kemanusiaan kita memang harus menyelesaikan ini semua. Tapi ini memang karena sudah masa fase transisi ya dari darurat yang sudah tuntas, transisi kepada pemulihan. Nah pemulihan itu sendiri kan kita lihat dalam konteks yang mungkin dalam 3 tahun ke depan. Tapi transisi ini memang mau tidak mau kita harus siapkan semuanya dalam hal ini. Dan benar-benar harus well plan. Ya, seperti contohnya nanti Huntara kan pasti sementara itu. Kemudian mereka harus pindah ke Huntap. Nah, Huntap saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan yang namanya rencana induk yang disusun oleh Bappenas bersama Kementerian Lembaga terkait. Dan rencana induk itu nantinya akan menjadi semacam satu guidelines bagaimana kita memulihkan wilayah yang tadinya terkena dampak bencana untuk menjadi sekarang kan istilahnya adalah build back the region better, safer and sustainable. Jadi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa memastikan bahwa lokasi pembangunan nanti Huntap maupun infrastruktur yang nanti akan dibangun kembali itu benar-benar di lokasi yang lebih aman. Nah, yang lebih aman maupun juga lebih sustainable ya, lebih berkelanjutan dalam hal ini. Jadi memang kita harus hati-hati untuk merencanakan ini semua. Dan sekarang sedang dilakukan dan segera dalam 1 bulan ini juga rencana ini mudah-mudahan sudah bisa dituntaskan. Oke, keamanan menjadi nomor 1. Nanti kita juga meminta tanggapan dengan Pak Ari ya, termasuk juga untuk apa saja langkah yang diprioritaskan oleh BNPB sejauh ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya langsung akan ke Pak Ari untuk menjawab dan juga menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga berkaitan dengan keamanan lokasi dari hunian sementara yang nantinya akan dibangun. Ini seperti apa, Pak Ari? Jadi kalau kita bicara masalah keamanan, itu tentunya adalah dalam hal ini kita bicara masalah keamanan terhadap lokasi tersebut. Itu mungkin saya sedikit jelaskan Mbak, bahwa kalau kita bicara hunian itu, percepatan hunian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yoga, itu ada yang disebut dengan hunian sementara atau Huntara, dan Huntap hunian tetap. Jadi yang kita kejar untuk masuk sebelum puasa itu adalah Huntara atau hunian sementara. Nah seperti yang tadi saya jelaskan, untuk di Agam sendiri itu yang Huntara yang akan kita buat hanya 437 dari sejumlah data dari pendataan R3P yang ada di Sumatera Barat. Untuk Agam, Kabupaten Agam, jumlah yang rusak berat dan rusak hanyut itu adalah sejumlah 2.139. Nah, kita lihat bahwa dari 2.139 itu hanya 374 yang masuk kepada hunian sementara. Nah, sedangkan sisanya mereka menerima yang disebut dengan dana tunggu hunian atau DTH. Ya, untuk sementara mereka mendapatkan bantuan untuk 3 bulan, Desember, Januari, Februari, sebesar 1.800.000.
itu adalah mereka yang bisa tinggal di sanak famili ataupun kerabatnya segala macam, jadi mereka tidak masuk kepada hunian sementara. Ya. Namun angka tersebut yang 2.139 itulah nanti yang akan kita siapkan masuk kepada yang disebut dengan huntap atau hunian tetap. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita nanti menyiapkan 2.139 hunian tetap yang akan dilaksanakan setelah mereka ini memilih antara tinggal di huntara, hunian sementara, atau menerima DTH. Istilah lain dari DTH adalah huntara mandiri, artinya mereka tinggal di sanak famili atau lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi masalah faktor keamanan, dalam artian keamanan untuk rumah itu sendiri. Kalau huntara itu kita lebih fleksibel, tapi terkait dengan huntap atau hunian tetap, kita harus memastikan kita berkomunikasi dengan PVMBG untuk mencari atau menentukan kawasan yang memang bebas atau risiko bencananya paling kecil. Nah, risiko bencana paling kecil tersebut tentunya seperti di Agam sendiri sudah menentukan 6 titik yang nantinya akan dibangun huntap. Nah, 6 titik tersebut harus kita konsultasikan untuk memastikan bahwa tempat itu aman untuk dibangun huntap gitu, Mbak. Oke, sudah ditetapkan 6 titik untuk nantinya akan dibangun hunian tetap. Mohon maaf saya potong sebentar Pak Ari karena kami harus mengarah kembali ke gedung KPK Jakarta untuk melihat secara langsung barang bukti yang telah disiapkan dan juga diterima oleh pihak KPK. Baik, yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah barang bukti berupa uang tunai dalam kasus penangkapan Bupati Pati dan juga Wali Kota Madiun, dan konferensi pers juga akan kita ikuti bersama berikut ini. Cukup teman-teman. Ya, perbincangan kami lanjutkan kembali pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Pak Ari kembali. Pak Ari, sudah ada 6 titik yang kemudian dipersiapkan untuk hunian tetap. Tapi kalau kita berbicara mengenai hunian sementara ini waktunya terbilang cukup singkat, kurang dari 1 bulan. Apa langkah yang diprioritaskan oleh BNPB agar target sebelum bulan Ramadan ini bisa tercapai, Pak Ari? Nah, jadi memang di lapangan masih kita temukan beberapa kondisi, misalkan sulit mencarinya lokasi tanah atau lahan yang bisa dibangun huntara, ya hunian sementara, ataupun masyarakat masih belum memiliki kesepahaman untuk mereka bergeser tinggal sementara di lokasi mana. Nah, oleh sebab itu kita tadi ada 2 opsi. Pertama yaitu opsi dengan huntara, atau mereka menerima DTH. Dana tunggu hunian, atau kita istilahnya juga bisa dikatakan sebagai huntara mandiri. Nah, tetapi ini tentunya disinilah yang kita berusaha melihat secara realistis. Kalau mereka memiliki sanak saudara dan segala macam, mungkin mereka bisa tinggal di sanak saudara. Bagi mereka yang tidak memiliki itu, maka kita akan prioritaskan mereka masuk pada huntara, begitu Mbak. Oke, baik. Pak Ilga, tanggapan Anda, apa yang bisa menjadi masukan begitu ya bagi pemerintah ataupun juga BNPB dalam hal ini? Karena memang waktunya cukup singkat begitu ya kita lihat. Sebetulnya sudah benar tadi yang disampaikan Pak Ari, memang upaya percepatan tetap dilakukan. Tapi bagaimanapun kita juga harus melihat, ini pilihan kan, masyarakat tuh bisa memilih dalam hal ini. Dan jangan lupa loh, tidak semua rumah itu rusak berat. Atau hanyut atau hilang atau harus diganti dengan huntap baru. Tapi ada juga yang cuma rusak ringan, ada juga yang rusak sedang dalam hal ini yang masih bisa dihuni kembali dalam hal ini. Dan ini memang harus kita lihat dalam konteks semesta yang seperti itu. Nah, yang dapat huntap nanti yang memang benar-benar rusak berat, ada yang hanyut dan ada yang hilang dan sebagainya.
Nah itu yang nanti kita akan bangunkan. Tadi angka-angka yang tadi disampaikan Pak Ari, contohnya yang di Agam tadi, ya benar-benar memang yang membutuhkan dalam hal ini. Tapi sekali lagi bahwa opsi itu adalah opsi kembali lagi kepada masyarakat. Karena itu tadi kan saya sampaikan bahwa masing-masing bupati, wali kota itu juga sudah mendata sekarang. Mana yang mau pindah, mana yang akan dapat DTH dan sebagainya untuk itu. Termasuk nanti upaya kita untuk nanti menetapkan lokasi-lokasi yang benar-benar aman. Itu ya seperti tadi disampaikan Pak Ari dari Badan Geologi umpamanya. Itu dari sisi geologi dulu tanah. Tapi juga harus kita lihat dalam konteks apakah dia juga rawan longsor lagi, apakah juga rawan banjir bandang lagi dan sebagainya, itu benar-benar dilihat. Oleh karena itu pemerintah sekarang ya melalui Bappenas sedang menyiapkan yang namanya zona rawan bencana. Dan itu yang benar-benar terlarang istilahnya. Nggak boleh bangun di sana. Nah kita cari lokasi yang lebih aman. Dan itu nanti ada beberapa variabel, karena kita punya 11 hazard ya, bahaya. Dan kita mulai dengan 3 dulu yang jelas, banjir bandang, dan kemudian longsor. Kemudian nanti dilengkapi dengan seperti tadi, gerakan tanah, kemudian abrasi, likuifaksi, dan sebagainya, itu untuk menjadi pelengkap. Bahwa daerah tersebut atau lokasi tersebut benar-benar aman untuk dibangun hunian tetap nantinya untuk itu. Jadi benar-benar kita harus berpikir dalam konteks sustainability dan juga safer, lebih aman dari sebelumnya kalau untuk itu. Oke, adakah dampak tersendiri ya Anda lihat kalau nantinya target ini tidak tercapai dan juga apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam hal ini, Pak Yoga? Selama ini sih kalau saya pikir extension dari hunian tenda dan sebagainya itu bukan hal yang belum pernah terjadi, sering juga terjadi kita tidak mencapai target ya, umpamanya dalam kurun waktu mungkin 1 bulan ke depan ya harus benar-benar dituntaskan. Karena itu kita memang berharap pemerintah itu kan bagaimana dukungan dari berbagai pihak ya, seperti Danantara sekarang juga sudah mulai turun ke lapangan dan sebagainya. Jadi upaya percepatan itu tidak hanya dari konteks pemerintah tapi juga dari masyarakat, kemudian juga dari dunia usaha dan sebagainya, memang benar-benar didorong untuk supaya target tadi bisa tercapai kalau untuk itu. Dan masyarakat jangan sampai jadi korban yang berkelanjutan dalam hal ini. Jadi mereka benar-benar sudah siap untuk nanti dipindahkan target benar sebelum Ramadan dalam hal ini. Oke, baik. Saya ke Pak Ari. Terakhir mungkin Pak Ari, apa yang harus diketahui masyarakat berkaitan dengan target pemerintah untuk membangun Huntara sebelum Ramadan kali ini, Pak Ari? Jadi kalau kita bicara Huntara tadi sudah saya jelaskan Mbak, bahwa pertama kita akan memprioritaskan pada mereka yang benar-benar membutuhkan Huntara. Sedangkan bagi mereka yang masih alternatif, kita arahkan mereka menerima DTH. Ini adalah supaya semua bisa terpenuhi. Jadi tidak ada mereka yang tidak bisa ditampung. Nah sebenarnya tadi saya sedikit menambahkan karena kita sudah bicara huntap juga, bahwa untuk membuat sebuah huntap itu harus 3 aspek yang harus kita perhatikan Mbak. Jadi masalah aman bencana itu baru satu. Yang kedua adalah aman dari status tanah itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kita yakin bahwa huntap yang dibangun nantinya itu memenuhi kriteria khususnya adalah fasilitas umum yang mendukung. Jadi jangan sampai mereka kemudian begitu mereka huntapnya nanti di tengah hutan belantara yang tidak ada fasilitas. Jadi kita 3 aspek itu yang harus kita pertimbangkan dalam membuat sebuah huntap nantinya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yoga bahwa pelibatan nanti pengadaan itu bukan hanya dari pemerintah. Jadi komponen pentahelix ya, jadi pemerintah, masyarakat, kemudian pelaku dunia usaha maupun LSM atau lain sebagainya, mereka bisa juga membantu untuk membangun huntap nanti. Dan ini sudah kita buktikan pada saat ini membangun Huntara. Jadi bisa beberapa pihak itu bisa sama-sama, namun tetap mengacu pada 3 hal tadi Mbak. Bagaimana status tanah itu aman, dalam artian sertifikatnya jelas, karena nantinya begitu huntap dibangun, itu tanah itu harus diserahkan pada penghuni. Jadi nanti akan diserahkan sertifikatnya. Jadi jangan sampai status tanah tersebut tidak jelas. Kemudian aman dari PVMBG memberikan rekomendasi dan segala macam. Yang terakhir adalah memastikan bahwa fasilitas yang dibangun huntap nanti itu tidak jauh sehingga mereka jangan sampai mereka nanti justru digeserkan kepada tempat yang tidak layak secara sosial budaya gitu Mbak. Ya, terima kasih. Fasilitas dan juga keamanan ini harus dipastikan dan juga diverifikasi kembali lagi untuk kepentingan demi masyarakat dan juga korban bencana di sana. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasan Anda Pak Ari dan juga Pak Yoga atas insight-nya pada malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Tiara. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Kenana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.